20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Intrik dan manuver politik PKS yang mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta rupanya mendapat reaksi negatif. Kenapa? Karena deklarasi yang dilakukan pada tanggal 25 Juni itu bertentangan dengan sikap dan pernyataan politik PKS pada tanggal 23 Juni yang lalu. Pada tanggal 23 Juni yang lalu itu sudah sangat jelas dan tegas PKS akan mengusung kader internal Sohibul Iman, mantan Presiden PKS, untuk dicalonkan menjadi calon gubernur daerah khusus Jakarta. Kenapa tiba-tiba berubah? Apakah itu karena berkaitan dengan reaksi publik yang negatif, atau ada skenario politik dari PKS itu sendiri? Tapi banyak yang menduga keputusan deklarasi pada tanggal 25 Juni itu memiliki relasi dengan propaganda politik PKS untuk menjegal Anies. Sebetulnya ada rangkaian cerita yang bisa kita baca. Sejak Anies menolak bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran menjadi Menteri Luar Negeri, rupanya penolakan itu dibaca oleh Koalisi Indonesia Maju dan oligarki di belakangnya. Mereka punya asumsi Anies masih kuat, Anies punya potensi untuk menang kalau maju jadi calon gubernur daerah khusus Jakarta. Kalau itu terjadi, mereka banyak dirugikan. Rupanya kemudian Koalisi Indonesia Maju ini mendorong Gerindra untuk mendekati PKS. Gerindra dengan PKS, mereka memiliki sejarah politik yang panjang. Dan apa hubungannya PKS dengan Anies? Hingga kini PKS dan Anies memiliki hubungan emosional dan politik. Mereka punya asumsi kalau PKS tidak mendukung Anies, maka Anies tidak memiliki kendaraan politik. Untuk merayu dan membujuk PKS, rupanya Gerindra menawarkan berbagai macam cara yang sangat menggiurkan. Pertama, mereka akan mengganti dana pemilu, baik itu legislatif maupun presiden kemarin. Kedua, mereka akan mengangkat menteri dari PKS dalam kabinet Prabowo Gibran. Ketiga, mereka akan mengakomodasi menjadikan kader PKS jadi calon wakil gubernur untuk mendampingi calon gubernur yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju nanti. Tentu saja tawaran ini menggiurkan dan rupanya memang menggoyahkan iman politik DPP PKS. Sehingga saat itu beberapa fungsionaris DPP PKS bikin berbagai pernyataan yang intinya akan mengusung kader internal dalam kontestasi pemilihan calon gubernur nanti. Manuver-manuver itu terkonsolidasi dan terkapitalisasi pada tanggal 23 Juni, di mana DPP PKS secara tegas buat pernyataan akan mendukung kader internal Sohibul Iman, mantan Presiden PKS, menjadi calon gubernur daerah khusus Jakarta. Tapi kenapa tiba-tiba pada tanggal 25 Juni semua itu berubah dan menjadi mendukung Anies dalam satu paket dengan Sohibul Iman? Patut kita curigai, jangan-jangan itu bagian dari propaganda PKS untuk menjegal Anies. Kenapa? Karena dengan paket Anies dengan Sohibul Iman itu berarti PKS menutup diri terhadap partai-partai yang lain untuk berkoalisi dengan Anies. Artinya Anies akan dirugikan dengan manuver. Padahal kita tahu dari segi argumen manapun, ketika PKS bikin paket Anies Sohibul Iman itu sangat tidak realistis dan tidak rasional. Pertama, PKS tidak memiliki hak politik untuk mengusung sendiri, yaitu paket Anies Sohibul Iman. Masih butuh koalisi. Kedua, ceruk pemilih Anies Sohibul Iman itu sama. Sehingga kalau ada partai lain yang kemudian bisa mendukung dan memenuhi syarat, maka dipastikan elektabilitas Anies dengan Sohibul Iman akan stagnan. Kalau itu terjadi, sebenarnya siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah Koalisi Indonesia Maju dengan gagalnya elektabilitas Anies tersebut. Sehingga kalau Koalisi Indonesia Maju memiliki calon yang kuat, maka akan mudah mengalahkan Anies dengan Sohibul Iman. Lagi-lagi yang diuntungkan adalah Koalisi Indonesia Maju dan PKS. Tentu saja PKS akan meminta garansi dari perjanjian-perjanjian yang ada selama ini. Tapi apakah Anies mudah itu akan menuruti hegemoni PKS? Tentu saja tidak. Kalau PKS tetap memaksa, maka Anies akan keluar dengan poros politik PKS dan akan membangun koalisi baru, yaitu bersama PKB, Nasdem, dan PDI Perjuangan. Kalau itu yang terjadi, PKS akan kehilangan momentum
Koalisi Indonesia Maju akan kehilangan proksi dan istana juga akan kehilangan manuver untuk menjegal Anies lagi.